saudara-saudara harus ingat, bagaimana kita menghormati tubuh kita kalau kita sendiri nggak jaga. Ya, kalau kita bilang makan seadanya, boleh makan enak, tetapi jangan sampai makan enaknya dari pagi sampai malam kita makan semua. Ya, kita harus berhikmat, saudara. Ya, bukan berarti saya melarang makan enak, enggak. Ya, kita harus memilih. Misalnya, contohnya saya sharingkan, kita selalu pagi itu ada di rumah. Kenapa nggak makan sehat? Contoh makan sehat itu adalah ada protein, karbohidrat, dan serat. Proteinnya apa? Saya bagikan ya. Ada dua, hewani dan nabati. Hewani itu ada ayam, dadanya. Nanti ada daging sapi, ada ikan-ikanan, bisa dori, tongkol, bisa patin, ya. Di situ juga ada berarti udang. Nah, kita bisa kombinasi. Nah, kalau protein nabatinya ada namanya kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, itu juga merupakan protein nabati. Nah, protein ini gunanya adalah zat pembangun. Pembangun itu apa? Untuk rambut, kuku, kulit, ya, semua regenerasi sel. Nah, kita harus mengerti bahwa protein itu adalah zat pembangun. Kita nggak olahraga juga, kita sudah membutuhkan protein untuk pertumbuhan tadi, rambutnya panjang, ya, pokoknya sehat, rambutnya rapi, ya, tumbuh lagi, nanti potong lagi. Nah, itu adalah pertumbuhan. Kuku kita panjang, nanti potong lagi, terus nanti wajahnya, kulitnya juga supaya gimana? Supaya tetap fresh, seperti itu. Jadi protein adalah zat pembangun. Nanti ada di dalam tubuh kita itu ada namanya regenerasi sel, organ-organ dalam, ginjal, semua, ya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi protein, maka tubuh akan menjadi lebih segar, lebih bugar. Terus nanti ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada nasi putih, nasi merah, terus nanti ada ubi-ubian, singkong, ya, dan juga ada sayur-sayuran. Kalau kita biasa makannya nasi putih, kalau kita misalnya nih ada teman-teman yang ingin perutnya lebih rata, six pack, ya. Jadi bisa diganti ke sumber karbohidratnya. Ya, sumber karbohidrat diganti dengan nasi merah. Nanti kalau misalnya mau kombinasi lagi supaya nggak bosan, kita bisa gunakan ubi-ubian, ya. Terus nanti sayur-sayuran. Kapan waktunya? Nanti saya kasih tahu. Jadi karbohidrat itu adalah gunanya untuk kita beraktivitas. Saya jalan ke sini, saya mandi, saya bawa mobil, saya bawa motor, saya olahraga, saya bermain sama orang lain, sama teman, itu menggunakan karbohidrat, energi yang kita keluarkan waktu kita beraktivitas. Saya berbicara mengeluarkan energi. Nah, kenapa kita harus makan? Supaya ada energi yang kita keluarkan. Jadi harus tahu penggunaan masing-masing fungsi tadi. Protein zat pembangun, karbohidrat untuk kita jalan, beraktivitas, berpikir, dan serat. Serat itu apa? Serat itu adalah sesuatu yang kita konsumsi seperti sayuran, ya, buah-buahan, di mana serat itu membuat rasa kenyang. Jadi komposisi makanan kita sehari-hari, misalnya kita selalu makan tuh nasinya yang banyak, ya. Bukan betul kan? Enak, ya. Nasinya banyak. Waduh, 3 piring. Nambah 1. Belum lagi kita makannya nanti di warung yang enak, ya. Apa tuh? Warung Sunda. Sambelnya enak. Level 1, level 2, tambah lagi nasi. Akhirnya memang kenyang, saudara-saudara. Habis itu ngantuk. Ngantuk kenapa? Sebenarnya itu adalah gula darahnya naik, melonjak. Langsung meroket, ya. Jadi pada saat gula naik, efek dari kita makan banyak adalah menguap, ngantuk, lemas, males, pinginnya istirahat, pinginnya tidur. Ya, bukan berarti nggak boleh, saudara, tapi kita harus tahu. Bayangkan kalau kita pelayanan nanti nih, tadi mau jadi pelayanan, ya Pak, ya, tiba-tiba makannya kebanyakan, aduh, lupa nih mau bawa khotbah jam 10, gimana dia kelewat? Nah, itu berarti salah kita, karena kita memuaskan keinginan dagingnya terlalu berlebih, ya. Jadi pada saat kita tadi mengkonsumsi karbohidrat berlebih, efeknya ngantuk, dan ada lagi akibatnya. Akhirnya nanti gula darahnya sering naik turun, kenyang, habis kenyang istirahat, lapar lagi, makan lagi banyak. Nah, nanti tipenya adalah kena diabetes, ya, diabetes tipe A dan tipe B. Pada saat kita mengkonsumsi seperti itu, gula darah turun, langsung melonjak. Udah makan nasi, makan apa lagi, dari gorengan, habis itu minum jus lagi, habis
habis itu nanti nggak lama makan coklat lagi, pulang lagi makan es krim lagi. Nah, gula darahnya naik banget, lonjak nih. Bahaya saudara-saudara. Nggak boleh terlalu sering, ya sering sekali-sekali boleh, tetapi jangan sering-seringan karena itu berefek nanti akhirnya obesitas. Nah, ini berkelanjutan nih. Setelah obesitas, organ dalam tubuh kita itu ditutupi sama lemak. Jantung, liver, ginjal akan ditutupi sama lemak. Akhirnya organ dalam tubuhnya bekerjanya lebih berat dari biasanya. Ya. Bayangin, kata ginjal, nanti akhirnya jantungnya kena stroke. Kenapa berat kerjanya harusnya? Karena lemaknya banyak, dia lambat, berat di kerjanya. Jadi akhirnya setelah itu juga ada penyumbatan pembuluh darah. Di dalam darah kita ini ada bulu. Kalau lemaknya ada, terjadi penyumbatan, akhirnya nggak sampai darahnya sama oksigennya ke otak kita. Tiba-tiba kita nanti bisa jatuh, bisa tiba-tiba bisa. Jadi saya sangat berharap teman-teman memperhatikan ini karena memang ini penting. Kita hanya fokus kepada COVID, padahal sebenarnya angka kematian itu tinggi sekali dari apa? Akibat jantung ya, itu juga tinggi sebenarnya. Kalau kita mau lihat angka dari kematian lebih tinggi daripada COVID sendiri. Ya, karena perilaku kita nggak mau tahu. Ya, bukan nggak boleh, tapi kita harus memilih makanan. Contoh memilih makanan. Di tempat makanan ini kita anggap ini ada acara syukuran. Di sini ada ayam, ada nasi goreng, ada indomie, ada bakso tahu, ada ikan, ada sate, ada daging sapi. Nah, misalnya kita memilih makannya apa? Yang protein dulu, ikan misalnya sehat. Kalau kita pilih makan ikan dan sayuran, itu dulu dimakan apa? Ikan sama atau ayam sama sayuran atau nanti apa? Nah, pada saat kita udah protein karbohidrat kenyang, kita nggak kepingin makan semuanya. Ya, biasanya kalau di pesta ya, Pak, orang itu datang selalu cari yang manis. Cari yang manis, semua dimakan. Ya, semua dimakan dari semua sajian itu. Kalau saya hitung pernah 15 sampai 20 macam. Itu semua masuk dalam perut kita. Bermanfaat enggak? Sebenarnya enggak, karena nafsu kita terlalu tinggi. Begitu kita lihat makan, semua dimakan, padahal enggak bermanfaat. Kalau kita datang, kita ambil misalnya contohnya ikan sama sayuran, nasi sedikit. Nah, itu kan proteinnya lebih tinggi, karbohidratnya lebih rendah, sayurnya lebih tinggi. Nah, akhirnya yang masuk itu sehat. Setelah saya makan, kita minum air putih, kenyang. Nah, kalau kita ngobrol sama teman-teman kita atau sahabat kita yang lagi ada acara, jadi nafsu makan itu tidak langsung naik. Ya, jadi komposisi makanan harus dirubah. Biasa makan nasinya penuh, nasinya jadi setengah atau seperempat. Proteinnya misalnya makan tahu 1 jadi 2 atau 3. Ikannya misalnya pindang atau tongkol sama 1 potong kecil jadi 2. Kita tetap kenyang saudara-saudara. 1 porsi nasi, 1 piring nasi itu akan berubah komposisinya. Dari proteinnya nambah, sayurnya nambah, karbohidratnya makin rendah. Ya, jadi itu cara penyajian makan di rumah. Terus yang kedua adalah kita harus mulai memasak itu dengan masakan yang tidak semua menggoreng. Biasa kalau menggoreng kan ikan digoreng, tempe digoreng, tahu digoreng, sayuran ditumis. Nah, nanti sayurnya bisa direbus. Bisa modelnya pecel ya, atau sayur-sayuran mentah yang seperti itu. Jadi ada yang digoreng, ada yang direbus. Jadi supaya apa? Kalorinya itu tidak berlebih. Jadi kegemukan itu adalah kalori itu yang masuk ke mulut kita lebih kecil daripada kalori out. Kalori out itu artinya kita beraktivitas, berolahraga, berkeluarga, kerja. Itu maksudnya aktivitas ya. Jadi kalorinya lebih banyak. Coba kalau makan coklat, sebentar aja langsung habis tuh. Ya, berapa menit? Kalau misalnya makan enak, kebetulan di sini ada makan enak, pas lagi ibadah, atau piring nasi yang enak gitu, sebentar habis. Itu berapa kalori saudara? Misalnya kita makan dikasih burger hari ini, burger, 1 burger itu sekitar 600 sampai 800 kalori. Nah, misalnya makan bakso juga 600 sampai 800 kalori. Nah, kalorinya yang terlalu berlebih, kalori yang masuk. Sementara saya sudah hitung, kalau misalnya Bapak Pendeta datang ke gym, kardio saya suruh, Pak, ayo harus latihan kardio ya. Latihan kardio itu apa? Melatih otot jantung, paru-paru dan sirkulasi darahnya supaya lancar.
Nah, jalan setengah jam Pak, setengah jam itu habis kalori cuma 90 kalori sampai 100. Nah, bayangin kecepatan kita makan dalam waktu 30 menit atau 15 menit atau 10 menit makan apa, kue misalnya, habis. Cheesecake lah ya, cheesecake itu 300 kalori. Sedikit bolu atau cheesecake sebentar aja habis 2 menit habis. Tetapi kalori yang dihasilkan dari sekali makan 300 kalori. Berarti untuk kardio 1,5 jam itu baru 90 sampai 100 kalori. Butuh berapa jam? 3 jam untuk ngabisin satu cheesecake. Ya coba berpikir ya. Satu cheesecake butuh waktu 3 jam jalan kaki dari sini sampai ke Pasteur. Lumayan tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita makan paginya sudah makan bolu, terus nanti pulang ini makan es krim lagi, makan ini, semuanya karbohidrat. Nah, karbohidrat memang kita kenyang saudara, kenyang makan karbohidrat, tapi nutrisinya tidak baik. Nutrisinya tidak baik ya. Jadi nutrisi tidak baik itu artinya semua yang kita konsumsi ada karbohidrat. Harusnya apa? Ya tadi makanan yang mengandung protein, karbohidrat dan serat. Contoh makanan di rumah, misalnya ibu-ibu mau masak bubur kacang hijau, itu protein yang bagus, karbohidrat, protein dan serat. Ya, protein nabati maksudnya. Pakainya apa? Gula merah. Ya, karena karbohidrat di dalam kacang itu sudah ada karbohidrat. Jadi penggunaan gulanya gula merah bukan gula putih. Ya. Nah, itu tadi mengenai nutrisi. Nanti sambil jalan kita boleh nanya ya, saya jelasin dulu ya. Nah, itu mengenai nutrisi protein hewani dan nabati. Terus kenapa saya mengajak berolahraga? Waktu kita olahraga kita sehat, ya. Waktu kita olahraga kita bisa mengurus keluarga, ngurus diri sendiri, bisa bekerja, bisa melayani, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, waktu tubuh kita adalah terdiri dari tulang, lemak, dan air. Massa otot juga ada. Tulang, lemak, massa otot, dan air. Tulang kita tetap tulang semua. Kalau lemak bisa bertambah. Karena apa? Pola makan kita tidak baik karena belum tahu caranya. Nah, saya ajarin. Massa otot bisa turun karena nggak pernah dilatih. Nah, kalau masih muda masih oke, karena masih pas pertumbuhan. Tetapi semakin usia 30 ke atas, metabolisme menurun. Ya, bukankah kalau udah agak berumur capek ya, lelah ya, mulai jangan pelayanan deh Pak, capek pulang kerja, nanti aja. Besok-besok boleh nggak Pak saya pelayanan? Doanya ngantuk nih. Efeknya banyak saudara-saudara. Kalau kita nggak ngerti, itu berefek ke depannya. Nah, tadi kan tulang sudah tetap, massa ototnya harus olahraga baru bisa naik. Dia akan menurun berdasarkan umur bertambah 30, 40, 50, 60. Jadi massa otot itu menyusut dengan sendirinya. Nah, kalau perhatikan orang tua udah makin 60, 70, tinggal tulang karena massa ototnya makin habis. Nah, kita bisa cegah itu saudara-saudara. Saya umur saya udah 44. Saya masih ada ototnya ya. Ada perbandingan. Ya tahu bukan nyombongin ya. Maksudnya artinya apa sih perbandingannya yang punya massa otot sama enggak? Massa otot itu menaikkan metabolisme tubuh. Caranya bagaimana? Dengan latihan beban dan juga bisa latihan di rumah. Saya kasih contoh. Nah, massa otot itu seperti mobil Xenia 1000 cc, saya ilustrasikan ya. Mobil Xenia 1000 cc sama Ferrari 2000 cc. Ya, jadi kalau misalnya saya isi 1 liter bensin ke mobil Xenia sama 1 liter ke Ferrari yang 1000 cc atau 2000, Xenia ini harus berjalan sekitar 15 kilo untuk ngabisin bensinnya. Suruh jalan, naik kemana ke Lembang, coba cek habis. Nah, kalau Ferrari dia maju di sini, hidupin mesinnya, dia sudah membakar kalori. Nah, itulah badan kita. CC saya di Ferrari, Bapak misalnya Xenia. Nah, artinya Bapak harus jalan dulu nih. Nah, jalan dulu karena baru habis kalori. Saya diam aja sudah berbakar kalori karena apa? Massa otot itulah mobil CC mobil tadi, ya. CC mobil itu adalah massa otot yang ada di sini, di triceps, di dada, di kaki, di perut, otot panggul, di betis. Nah, itu semua tubuh kita itu mengandung otot. Ya, tadi udah otot ya, sekarang ke air.
Di dalam tubuh kita 75%, 70 sampai 75% adalah air. Nah, kebanyakan orang makan selalu junk food. Ini berefek, saudara-saudara. Waktu kita makan junk food, kan makannya contohnya kerupuk, terus nanti nasi goreng, mie goreng, pasti selalu dikasih pecin. Ya, pecin, saus, kecap. Nah, banyak. Nanti dikasih tambahin satu menu tuh. Nah, dari pecin sama garam itu NaCl. NaCl tambah H2O, dia akan mengikat satu sama lain. Seperti pelajaran kita kimia ya, fisika ya. NaCl itu garam tambah H2O. Semakin kita sering makan gurih di rumah ataupun di luar, bukan nggak boleh ya, tetapi nanti kadar airnya meningkat karena dia saling mengikat. Ya, contohnya kalau makan kerupuk banyak nih, misalnya ngemil sama crackers yang ada mentega sama garam, kita tuh haus, ingin minum aja. Iya betul. Ya, pernah ya ngerasain ya, kalau makan nasi goreng atau keasinan atau apa, kita tuh pengen minumnya banyak kok nggak keluar. Maaf ya, pipisnya baru sekali mungkin dalam satu hari. Kemana semua itu? Ke badan. Badannya menampung air. Nah, jadi biar ngerti, nampung air itu badannya jadi bergelambir, kelebihan berat badan. Ya, jadi kelebihan berat badan dari komposisi tubuh yang terlalu berlebih. Ya, tadi kan sudah tulang tetap, massa otot bisa turun kalau kita olahraga, umur bertambah. Bisa naik kalau kita olahraga. Ya. Air tadi bisa nambahnya banyak. Kalau kita makannya tiap hari di luar. Tiap hari makan bakso, tiap hari makan nasi goreng, mie goreng, indomie, tiap hari makan breakfast, kue-kuean. Karena kalau komposisi kue, saya mau belah ya, saya berikan bahwa kue itu misalnya kuenya coklat, tepung, dalamnya itu ada tepung, mentega, kuning telur, habis itu pengembang, coklat, tambah lagi apa lagi. Nah, satu makanan itu semuanya karbohidrat, akhirnya kegemukan. Saya nggak melarang makan ya, mungkin nanti ada yang punya usaha makan bukan, tapi bagaimana caranya kita memilih makanan, bukan nggak boleh. Saya ilustrasikan kalau diet itu seperti ini biar teman-teman bisa dapat sesuatu. Misalnya Indonesia lawan orang Malaysia, main bola nih ya, dari pagi dari main pas main 0-1 Malaysia 1, 0-2, 0-3 sampai 0-5. Kesal nggak? Wah, gimana sih pemain bolanya kok 0 sih? Malaysia 5, nggak ada perlawanan teman-teman. Padahal kita udah semangat Indonesia, kita bilang menang, tapi kalah. Nah, seperti itu diet. Kita pagi hari kan masih di rumah, belum bekerja. Coba makan sehat. Ya, tadi saya bilang bisa rebus telur 2 butir, 3 butir dengan nasi merah. Atau nanti pakai oatmeal sama putih telur, atau nanti ayam suwir atau tempe rebus atau apa. Nah, itu kombinasi aja. Jadi waktu kita makan sehat pagi hari sebelum bekerja, ini tulis semua ya, untuk suami, istri, anak, supaya nanti semuanya sehat. Karena satu orang sehat, saya kasih tahu sama Pak Dokter, Pak Dokter sehat, istrinya juga akan pelan-pelan akan sehat, karena mulai berubah. Oh iya, saya tahu ya. Nanti efeknya apa? Pak pendetanya nanti jadi makin sehat, makin bukan, kok jemaah makin lihat berubah ya. Nah, dari satu orang sehat, orang mulai bertanya kenapa sehat. Nah, nanti lingkungannya berbeda, lingkungannya gak sehat, kotanya sehat, bangsa juga sehat. Jadi kita berperan sebenarnya. Jadi begitu. Jadi pada saat kita sehat, semuanya pasti sehat, kuat ya. Bisa di situ tadi, apalagi tadi ya mengenai kesehatan, pola makan tadi air ya. Jadi saya harap kalau misalnya kita jaga makan itu bukan berarti nggak boleh makan, tetapi kita memilih. Tadi kan satu pagi udah 1-0 nih, 1 Indonesia, Malaysia 0. 2 jam 10 mungkin masih di rumah ibu-ibu sebelum jemput anak sekolah, apalagi sekarang daring banyak di rumah. Masak bubur kacang hijau, nggak terlalu makan jorok. Jadi 2-0. Nanti siang mungkin ketemu orang, mungkin ada yang bekerja, makan di luar. Kita bisa milih nanti ayam bakar atau nanti di nasi padang. Nah, ayamnya bisa ayam pop, nasinya setengah, sayur setengah. Kalau belum makan ayam jorok, anggap aja 2-1 karena kita di pekerjaan.
21. Nanti sore jam 3 masih di luar karena masih kerja. Pilihnya apa? Alpukat bisa, alpukat itu protein nabati. Berarti 231. Malam di rumah. Ya udah, makan lagi sehat. Berarti 241. Kalau seandainya pun makannya juga baik, 2 sama atau 32. Artinya saya menyarankan kita masih ada makan sehat. Ya. Makan sehat itu supaya tubuh kita kuat gitu. Ya. Tubuh kita kuat, kita nggak gampang sakit. Ya, nggak gampang sakit, daya tahan tubuh kuat, otomatis kan kita bisa bekerja. Kita, kalau saya sering bekerja kan ke Fitness di Karangsari 12, saya tuh melewati Hasan Sadikin, saudara. Setiap hari pagi saya jam 6 udah kerja, jam 6 pagi. Saya lihat banyak orang yang sakit tuh ngantri, maksudnya ibu-ibu bawa termos, bapak-bapak, bahkan saya pernah ngopi di sebelah situ. Mereka tuh dari keluar dari rumah sakit untuk apa? Untuk berobat. Kadang pulang dari merawat, dan saya juga ada pernah kunjungan ke rumah sakit. Jadi orang yang sakit tuh ingin sembuh, ingin sehat, tapi nggak bisa. Ya, selagi sehat kenapa nggak dijaga? Jangan setelah sehat pergi dari kita baru kita cari-cari. Hari ini kita puji Tuhan semua sehat. Kalau sakit masuk rumah sakit, bener gak enak sakit. Satu pusing aja dikasih 3 hari, udah gak enak. Flu aja ngeler-ngeler itu gak enak. Satu sakit, kedua kita harus mengeluarkan biaya, ketiga kita ngerepotin siapa yang saudara yang dekat, harus nungguin. Terus kita harus nanti, klien saya ada yang sakit ke Singapura, dia berobat bolak-balik kena jantung, akhirnya pasang ring. Kenapa? Karena nggak mau tahu dengan kesehatannya, nggak peduli. Jangan setelah terjadi baru kita cari-cari sebabnya. Tetapi selagi sehat coba kita jaga ya. Saya memotivasi teman-teman supaya pola hidup sehat. Bukan berarti nggak boleh makan enak. Ya, tetap harus membagi, menjaga bagian-bagian mana yang perlu. Nah, tadi mengenai kesehatan tubuh sudah ya, tulang, masalah lemak. Nah, manfaat olahraga saya bagiin. Olahraga itu bisa di indoor dan outdoor. Ya, contohnya indoor itu bisa di rumah. Kalau kita memang nggak mau ke gym, teman-teman bisa latihan di rumah. Saya kasih contoh. Terus nanti kalau misalnya indoor apalagi di gym, terus nanti di mana di kalau renang misalnya, kalau renang harus pastikan semuanya aman, baik gitu ya. Nah, outdoornya apa? Bisa kita jalan pagi, bisa jogging, bisa nanti sepedaan, sekarang lagi musim. Pilih aktivitas gerak. Ya, orang yang berolahraga itu akan tentu banyak manfaatnya. Waktu kita olahraga, kita melatih otot jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. Waktu kita latihan beban, kita naikin massa otot. Nah, waktu olahraga itu kita memperbaiki postur tubuh. Misalnya anak kita lagi jungkuk, misalnya miring sebelah. Kalau dulu ya kita sekolah tuh bawa tas kan miring ya, miring kiri atau miring kanan, atau bahkan kita menyelempang. Nah, posisi tubuh itu bisa berubah waktu kita bawa tasnya miring sebelah. Contohnya bebannya selalu di sini. Saya kasih contoh. Nah, nanti ini bermanfaat nanti buat anak-anak. Nah, selalu sekolah dulu. Nah, miring gini, nah otomatis bahunya miring sebelah. Nah, harusnya kan cara berdiri itu adalah tegak. Pada saat tegak, terus nanti yang kedua saya bagiin, kalau berdiri itu nggak boleh miring ke kiri atau miring ke kanan. Sering ya? Pendeta sering ya? Coba ada yang sering nggak? Nah, terus nanti gini ngelok. Nah, ini ngelok ini artinya lututnya, bebannya di lutut. Waktu dia miring ke sini, nanti sakit pinggang akhirnya, nanti baru ketahuan. Ya, jadi nanti waktu pas dia miring ke sini, yang nahan adalah lutut kirinya, lutut kiri dan otot pinggangnya. Kenapa sering tiba-tiba pinggang saya nggak enak, ya nggak nyaman? Nah, cara berdiri yang baik adalah badannya tegak ke depan, terus nggak boleh miring atau ke kanan ke kiri, lututnya nggak boleh di-lock. Di-lock itu pada begini. Nah, jangan di-lock begini, tetapi dimajuin sedikit. Jadi postur tubuhnya tegak seperti ya. Jadi tidak boleh ke kiri atau ke kanan, tidak boleh di-lock, jadi majuin. Nah, ini berdiri sempurna. Waktu kita berdiri sempurna, akhirnya otot perutnya bekerja. Otot perut itu adalah otot
bagian abdominal. Ya, jadi pada saat kita berdiri sempurna, dia membakar kalori. Kalau kita berdiri nyamping, yang nahan itu sendi-sendi kita. Makanya sendinya sakit, nggak enak, dan nyaman ya. Jadi postur tubuhnya harus tegak seperti ini, pandangan ke depan, lehernya jangan miring ke kanan atau ke kiri, jangan kiri ya. Ya seperti itu. Atau mau pakai mancing aja ya? Iya boleh. Iya, biar tahu. Kurang keras. Iya. Belum masuk. Yes, yes. Kan anggap aja sekarang sudah gemuk ya, berarti kita harus mulai jaga makan. Memilih aja, memilih yang kebiasaannya tadi makanannya juga kurang baik, sekarang dipilih yang lebih baik ya. Terus tadi manfaat tadi olahraga ya, tadi biar kita balik lagi. Pertama, memperbaiki postur tubuh. Tadi udah dapat ya, kenapa badannya miring ke kiri ke kanan, karena kebiasaan. Jadi nanti kita benerin ya, coba cek masing-masing cenderungnya berdiri kemana. Coba boleh cek, berdiri sering miring nggak? Sering ke kiri ke kanan nggak? Aku mah ke belakang ini. Ya itu ngelok, nanti lututnya yang sendinya yang bergesekan. Jadi gimana? Jadi majuin dikit, tetapi jangan maju banget. Nah, badannya tarik belakang. Nah, ini berdiri sempurna. Kalau duduk? Kalau duduk biasa tegak. Jadi punggungnya tegakin, bahunya tarik ke belakang. Kalau misalnya duduk sama saya, kita miring. Nah, kita balikin lagi, itu kebiasaan. Jadi kalau orang yang biasa begini selalu begini nanti. Pinggangnya nanti sakit. Nanti tiba-tiba terasa nyeri karena beban kita pindahnya ke kiri terus. Emang kalau di foto doang gitu. Up, sit up, bisa squat, lunges. Squat tadi yang tadi ya, squat ini seperti ini. Nah ini bisa, ini untuk bahu juga. Lunges yang tadi seperti ini. Ya, jadi wide squat untuk melatih bagian dalam. Nah ibu-ibu bisa perlu latihan ini. Nah seperti ini. Ya. Jadi banyak gerakan yang bisa kita lakukan pada saat kita berolahraga. Nah, yang pasti kita bisa menurunkan lemak. Nah, lemak kita akan turun pada saat kita berolahraga. Jadi waktu kita olahraga itu kita membakar lemak sebagai energi. Terus kelima, menjaga kepadatan tulang. Nah, tulang kita juga bisa meropos ya. Misalnya pola hidupnya nggak baik, dia suka minum, terus kedua merokoknya banyak, terus dia nanti minum kopinya terlalu berlebih, jadi degenerasi bagian tulangnya. Terus sama kalau wanita itu waktu dia hamil, dia melahirkan anak, nanti kalsium ibunya akan diambil sama untuk anaknya. Makanya kenapa jadi osteoporosis. Wanita akan cenderung osteoporosis pada saat dia melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, disinilah pentingnya kenapa ibu-ibu harus olahraga. Jangan takut berolahraga. Karena kalau kita nggak olahraga, nanti makin lama umur 60-70 akan semakin membungkuk badannya. Cenderung penyakit osteoporosisnya akan tinggi. Jadi, saya mengajak juga ibu-ibu wanita untuk olahraga, jangan takut. Kan banyak itu yang mitos bilang kalau berolahraga wanita akan jadi gede. Enggak akan gede. Karena satu perbedaannya adalah wanita itu tidak memiliki hormon hormon testosteron. Kalau wanita estrogen, ya maaf ada kambingnya sama dadanya. Kalau laki-laki kan kumis, jenggot, jakun. Nah itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan pernah takut bahwa perempuan akan gede. Enggak. Susah sekali buat gede. Kalau buat gedenya gampang berarti bahwa pendeta akan langsung gede. Saya aja udah 11 tahun masih normal-normal aja. Jadi banyak sekali pandangan yang bilang nggak boleh berolahraga, padahal olahraga itu sangat penting. Oke, tadi manfaat itu yang kelima, yang keenam, mencegah penuaan dini. Jadi anti aging yang terbaik adalah waktu kita berolahraga. Waktu kita berolahraga, tubuh mengeluarkan namanya hormon serotonin, hormon endorfin. Pernah dengar ya?
Hormon endorfin itu adalah hormon rasa senang. Senang itu bahagia yang akan diciptakan waktu kita berolahraga, ya. Bukan berarti ibadah enggak ibadah ya pasti, tapi secara tubuh jasmani ya. Waktu tubuh kita berolahraga, dia mengeluarkan namanya hormon serotonin, hormon rasa senang. Kok lega ya kalau olahraga, udah olahraga di sepedaan atau apa, kok rasanya senang ya, lega. Nah, waktu kita berolahraga, kita tuh memproduksi hormon serotonin, hormon kortisol, maaf. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Ya, hormon stres itu akan diproduksi oleh tubuh pada saat kita satu kelelahan, kedua nutrisi tidak baik, suka makan junk food, ketiga banyak beban masalah, apakah keuangan, kesehatan. Nah itu dia akan produksi lebih banyak. Makanya kenapa bisa jadi penuaan dini pada saat kita tidak, tubuh kita memproduksi hormon kortisol, hormon stresnya lebih banyak daripada hormon serotoninnya. Nah rasa senang itu waktu kita olahraga dia keluarkan, lega itu dia keluarkan karena berkeringat. Nah sirkulasi darahnya lancar waktu kita berolahraga. Jadi tubuh tadi mengeluarkan hormon serotonin pada saat kita berolahraga. Jadi saya mengajak teman-teman untuk meluangkan waktu karena tubuh kita sehat sangat baik ya. Terus yang ke-8 kita semakin bugar dan fit. Ke-9 ya menambah percaya diri juga karena waktu kita gemuk kita jadi bingung lagi cari celana lagi, harus beli lagi ya celana baru, baju baru karena otomatis kalau kita nggak mau aware dengan kesehatan kita pasti kegemukan, berat badannya akan nambah, akumulasi kelebihan kalori hari ini. Misalnya contoh dari pagi nasi kuning, nanti makan lagi bakso seperti saya ungkapkan di awal, akumulasi kelebihan kalori hari ini padahal kebutuhan kita tuh nggak sebegitu banyak. Makanya kalau kita ke dokter pasti dibilang, Bu, Pak, diet ya 1.800 sampai 2.000 kalori. 2.000 kalori itu artinya kebutuhan kita satu hari dari pagi sampai nanti malam sampai kita tidur. Nah itulah kebutuhan kita. Sementara kita nggak mau tahu, kita makan bakso, makan kue, makan ini, semua akhirnya kelebihan. Misalnya kebutuhan 2.000, saya anggap 2.000 ya semuanya, saya rata-ratain. Nah masuknya 2.500, 500 saya kelebihan karena apa tadi makannya martabak, makan indomie. Nah 500 itu satu hari dikali berapa? Seminggu udah 3.500 sebulan, akumulasi 3 bulan, 6 bulan, jadilah kegemukan, obesitas terjadi. Tadi badannya ramping waktu masih muda, kok semakin setahun 2 tahun berkeluarga makin lama makin rata. Nah, rata itu artinya kita harus hati-hati, itu udah warning kalau kita itu jantung, diabetes. Ya, kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa tubuh kita adalah bait suci Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Artinya, bagaimana kita menghormati tubuh kita kalau kita sendiri nggak mau tahu? Ya akhirnya menjadi sakit. Ya, seperti itu. Jadi itu manfaat berikutnya, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya di saat COVID sekarang ini kan selalu dibilang protokol luar. Ya kita pakai masker, cuci tangan sudah kita lakukan, ibadah sebelum itu, terus ketemu. Tapi kita nggak bisa menghindari ketemu orang. Bagaimana caranya? Kita harus proteksi dari dalam. Proteksi dari dalam adalah menjaga imun kita. Sistem imun itu adalah daya tahan tubuh yang kita jaga. Dengan apa yang tadi saya sampaikan, pola makan, olahraga teratur, istirahat yang teratur. Nah akhirnya daya tahan tubuh kita meningkat. Satu orang sehat, kuat, ya semuanya pasti sehat. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa memiliki orang lain kesehatan, masih semangat. Artinya kesehatan itu dalam diri kita bersama-sama dan kita harus jaga. Berikutnya olahraga ini, jadi ada orang yang nggak mau olahraga, namanya sangat tidak aktif. Yang pertama, orang yang nggak mau olahraga itu artinya orang yang sangat tidak aktif, tidak melakukan olahraga sama sekali. Jadi dia ingin kurus tapi tidak melakukan apa-apa, dan juga kedua tidak merubah pola makan, dia pasti gemuk. Ya,
Nah, yang kedua itu ya. Jadi dia bilang, aduh saya ingin kurus tapi nggak melakukan apa-apa. Yang kedua, cukup aktif. Cukup aktif itu dia melakukan olahraga 1, 2 sampai 3 kali sehari seminggu. Misalnya anggaplah kayak Bapak Pendeta kan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Di mana waktu kita yang lebih luang. Oh saya bisanya sore, oke, latihan sore. Saya bisa pagi, oke. Saya bisa siang, misalnya kalau orang kerja, saya punya waktu makan siang, saya pakai untuk olahraga. Karena saya makannya di awal misalnya. Jadi kita nggak mengorbankan sesuatu. Bagaimana kita memanage waktu sebenarnya. Nah, saya kerja jam 6, saya bangun setengah 5 pagi. Saya olahraga jam 6 pagi. Nah, saya merasakan lebih bugar. Jadi olahraga ini tergantung aktivitas teman-teman semua. Kalau ibu rumah tangga bisa lakukan di rumah. Misalnya pagi-pagi jogging atau bisa pakai musik ya, pakai audio di rumah, zumba atau apa. Nah, itu adalah aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu tadi. Jadi aktif 3 sampai 6 kali seminggu. 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, biasanya yang orang aktif itu orang suka nge-gym. Misalnya Senin, Selasa, Rabu dia off, Kamis, Jumat latihan, nanti Sabtunya off, dia Minggu atau latihan atau berubah. Yang penting dia jadi aktif. Atau dia nge-gymnya 3 kali, dia sepedaan di luar, outdoor. Jadi bisa sepedaan, bisa di jogging, jadi bisa 5 kali. Nah kalau dia masuk sangat aktif, seperti saya, karena saya seorang atlet, saya latihan setiap hari. Senin sampai Sabtu saya latihan 6 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gak ada masalah. Olahraga itu akan semakin kuat, membuat tubuh semakin kuat, bukan tambah lemah. Malah kalau kita nggak olahraga, tubuh kita semakin lemah. Kita lihat contoh orang tua. Orang tua kita bisa umur 70. Saya punya orang tua 87 tahun. Kalau nggak disuruh jalan, makin lama motoriknya akan semakin lemah. Sendi-sendinya akan nggak bergerak, dia akan semakin lama bisa dilumpuh. Karena apa? Karena nggak disuruh bergerak. Jadi caranya gimana? Kalau orang tua kita udah berumur 70-80, yuk jalan, diajak jalan. Kalau masih bisa jalan, diajak jalan. Hari ini kuatnya 10 menit, gak apa-apa, temenin 10 menit. Ayo mah jalan. Nah 10 menit, besok jalan lagi 12 menit. Nah tubuh kalau semakin dilatih akan semakin kuat. Semakin tidak dilatih akan semakin lemah. Tinggal nunggu waktu, akan daya tahan tubuh akan menurun. Dan semakin lama gampang sakit karena cuaca. Jadi cuaca, terus pola makan, dan juga istirahat juga penting ya. Jadi istirahat itu adalah di mana tubuh itu membutuhkan waktu recovery. Kita kerja satu harian dari pagi sampai malam, kita butuh istirahat. Jadi kalau misalnya selalu tidurnya jam 12 malam, jam 1, saya menyarankan mulai berubah agak lebih awal. Kenapa? Menurut penelitian, jadi kesehatan itu di jam 10 sampai jam 2 adalah waktu tubuh itu memproduksi namanya hormon serotonin tadi. Ya, dia akan produksi lebih banyak di waktu kita bisa lelap tidur di jam 10 sampai jam 2. Kalau seandainya tidurnya jam 11 itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jam 1 tidurnya, terus bangunnya jam 8, jam 9. Walaupun tidurnya bisa 7 jam, ya ditebus deh, bangunnya jam 9, jam 10. Tapi kualitas tidurnya tidak baik. Kualitasnya yang kita cari, bukan seberapa lama kita tidur. Kan ada orang yang tidur, ya udah saya bablasin aja deh sampai jam 12 siang. Walaupun kita bangunnya siang, itu nggak seger. Ya, pernah ngerasain ya, kok pusing ya, nggak enak ya, nggak nyaman. Karena apa? Produksi hormon yang terbaiknya berkurang, kualitas tidurnya menurun. Jadi bukan berapa lama kita tidur banyaknya, tapi kapan jamnya yang istirahatnya baik ya. Jadi tadi produksi mengenai hormon. Nah hormon ini mempengaruhi juga kalau kita misalnya tidak membenarkan yang tadi ya, pola makan, latihan, dan tidur yang baik, ini mempengaruhi kita bekerja, gampang lelah, terus ngantuk, muak, terus kita nanti gampang sensitif, marah, kesel sama orang. Karena apa? Kualitas tidur kita lemah sekali, kurang baik. Kita harus benerin lagi. Oh iya, saya kurang tidur, besok saya harus tidur lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya besok pagi bisa bangun lebih awal. Kalau susah bangun tidur selalu kesiangan terus, berarti kualitas tidurnya harus dibenerin. Kalau pola makannya kurang baik, berarti harus dibenerin. Kalau nggak punya waktu olahraga, sempetin.
Ya, pilih olahraga mana yang bisa. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan biaya untuk kita sehat. Kalau kita sehat itu masih murah. Kalau sudah mahal, kalau udah sakit mahal, saudara. Nah, jadi zat gizi yang terkandung dari makanan tadi memiliki peranan yang sangat penting untuk proses fisiologis seperti tumbuh kembang, regenerasi dan sumber energi. Terus status gizi yang diserap. Jadi makanan yang kita konsumsi ini, saudara-saudara, ada yang diserap, ada yang tidak, tergantung daya serap tubuh. Ya, contohnya orang makan banyak, kok nggak kenyang-kenyang? Mungkin makanannya nggak diserapnya maksimal. Ya, jadi ada yang diserap, ada yang tidak, ada yang dibuang langsung ke jamban. Nah, terus kalau pola makan itu kan kayak sayuran bagus serat. Kalau buah lebih baik makannya dikunyah. Dikunyah karena apa? Karena pada saat kita kunyah, kenyangnya lebih lama. Satu, kedua, enzim di mulut kita akan berfungsi. Enzim itu adalah proses untuk membantu penyerapan. Nah, kalau kita blender, kita semua di blender, akhirnya langsung masuk ke perut, nggak ada lagi proses penyerapan di dalam air liur kita. Jadi kalau memang kebiasaan selalu di blender, di jus, coba diganti. Kalaupun memang pengen sekali-sekali, contohnya lagi di luar, makan jus nggak apa-apa, minum jus nggak apa-apa. Tapi bukan setiap hari, lebih disarankan dikunyah supaya proses penyerapannya lebih maksimal. Ya, seperti itu. Terus, nah kita masuk ke tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti sambil ya. Ya, Pak. Tadi pertanyaan pertama, berapa lama durasi untuk berolahraga? Karena biasanya kita rata-rata kan bekerja. Alasannya, wah sibuk, nggak ada waktu gitu. Jadi berapa lama sih kita bisa berolahraga setiap harinya? Oh iya, itu aja. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu makanan yang kita konsumsi sepanjang hari itu sudah mencukupi kebutuhan kalori atau bahkan melebihi gitu? Karena kita nggak tahu kan cara ngitungnya. Baik. Ada caranya Ya. nggak? Saya jawab pertama ya. Jadi waktu kita berapa lama kita olahraga? Ya. Nah, kalau saya bilang tadi kan pernah nge-gym nggak? Belum ya. Nah, kalau saya anggap aja nge-gym ya. Nah, seperti yang dilakukan Bapak Pendeta bahwa latihan dada itu mungkin pernah dengar. Cuma mendorong sebenarnya, seperti push up tadi. Itu hitungannya cuma 12 sampai 15. 1, 2, 3, 15. 15 itu artinya 15 kali pengulangan. Itu cuma 15 detik. Saya kasih waktu istirahat sama istirahat 1 menit. Kali 3 set. 3 set itu berarti 3 pengulangan. Jadi 3 menit kali 3, 9 menit. Biasanya kalau kita olahraga di gym itu 5 macam variasi. 3 menit kali 5 macam, 15 menit. Saya masukin tangan, bicep seperti ini. Misalnya satu alat, berarti 3 menit, 18 menit. Saya latihan perut satu macam, namanya leg raise. Leg raise itu kaki yang diangkat ke atas. Nah, 3 menit, berarti 21 menit. Ditambah ngobrol sama teman, say hello sama teman-teman yang ada di gym, 5 menit. Berarti setengah jam sudah beres. Ditambah kardio, saya saranin kardio. Kenapa? Waktu kita latihan beban, kita menggunakan gula di dalam tubuh. Gula itu adalah energi yang kita makan, makanan yang kita konsumsi. Dia pakai ini sebagai energi waktu kita angkat beban. Nah, pada saat gula darah turun, kita baru kardio membakar lemak sebagai energi. Tapi nggak saya suruh lari, cuma jalan. Jalan itu adalah aktivitas gerak yang simple. Nah, jalan itu dia heart rate itu denyut jantung di 5,5 di 120. Jadi kalau jalan itu cuma 5,5, 5,0 atau 5,5 jalan santai. Kecepatannya 5,0 atau 5,5. Jadi denyut jantungnya itu sekitar 110 sampai 120. Itu namanya intensitas sedang. Intensitas sedang itu jalan kaki. Kalau intensitas sedang tinggi, jogging. Kalau mau heart rate-nya tinggi, maksimum VO max itu maksimum. Nah, itu dia biasanya lari cepat. Misalnya dia lari di treadmill atau lari di luar, larinya lari cepat. Nah, itu VO max, melatih otot jantungnya supaya mencapai kemampuan lebih tinggi. Nah, jadi saya kembali tadi, kalau misalnya latihannya di gym seperti itu, kurang lebih 35 menit harus sudah beres untuk latihan beban. Masukin kardio 25 menit, 1 jam sudah beres di gym.
Jadi udah bisa dihitung kalau misalnya di gym pergi dari rumah setengah jam, pulang setengah jam, udah hitung berarti 2 jam kurang lebih. Kalau memang kita padat banget berarti gak usah kardio besoknya, jadi diatur. Nah kalau di rumah seperti tadi saya bilang, satu variasi gerakannya squat, ya satu gerakan 3 set 12 berarti 3 menit. Tadi kan lunges variasi kedua sama ini, oke berarti udah 6 menit. Saya masukin push up cowok, push up cewek 3 set 9 menit. Nanti ada kalau dia punya alat bicep, jadi ada. Jadi seperti itu, kurang lebih 1 jam sudah beres. Kalau memang nggak bisa 40 menit juga beres, 30 menit beres. Yang penting tubuhnya beraktivitas, namanya aktivitas gerak. Ya, itu udah dapat ya. Goyang dangdut juga boleh kali ya? Ya, nah itu. Apa? Nah, Goyang dangdut apakah boleh? Boleh. Jadi kan ada musik zumba. Ya, jadi kan banyak tuh kalau di YouTube kan banyak kita bisa ikutin. Nah, 40 menit, 30 menit. Kalau di sini saya bisa contohin tapi mesti banyak gerakan nanti kita ikutnya ya. Apakah kalau ibu rumah tangga itu kan beraktivitas di rumah, dia nyuci, beberes segala macam, itu bisa menggantikan waktu olahraga nggak, atau bisa dikatakan oh yang penting gerak gitu? Kurang, karena nggak melatih ototnya. Oh, Ya. tetap kita harus olahraga dulu. Ya, kayak perut kan kayak sit up itu kan otot perut, ototnya yang bekerja. Kayak kita dada, otot dadanya yang bekerja. Jadi memang aktivitas sehari-hari itu kayak dari mencuci, menggosok itu aktivitas gerak, tapi kalorinya sedikit. Tapi kalau kita memang sengaja olahraga, berarti melatih ototnya, otot rangka namanya. Otot rangka itu otot yang ada di dalam tubuh kita. Otot dada, bahu, punggung, back, terus abdominal, kaki. Nah itu khusus dia dikasih bebannya beban kita. Ya. Nah itu pertanyaan pertama sudah jelas. Oke, yang kedua tadi mengenai makanan ya. Jadi makanan itu sumbernya tadi kan sudah jelas, protein hewani dan nabati. Jadi kalau 100 gram dada ayam mengandung 20 gram protein. 100 gram dada ayam mengandung 20 gram protein. Saya rata-ratain, daging sapi juga hampir sama. Kalau makan daging sapi, tenderloin, jangan sirloin. Sirloin itu mengandung lemak. Oke. Jadi kalau misalnya tahu tempe juga ada proteinnya. Jadi pada saat kita seorang perempuan atau wanita atau laki-laki, dia kebutuhan proteinnya adalah 1,5 berat badan. Misalnya beratnya 60, 1,5-nya berapa? Berarti 90 kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, dari mana sumbernya? 100 gram dada ayam mengandung 20 gram. Berarti untuk mencukupi 90 tadi adalah butuh waktu sebanyak 400 gram. 400 itu berarti 80 baru. Tambahin telur. 1 butir putu telur mengandung 3 gram protein. 1 butir putu telur mengandung 3 gram protein. Kuningnya ada protein tapi ada lemak. Jadi kalau 1 telur utuh itu mengandung 6 gram protein. Cuman kalau kita makan kuningnya sering banyak, kolesterolnya naik. Jadi nggak disaranin. Kalau mau makan cuma 1 di pagi hari. Tapi kalau putihnya boleh makan 3, 4, 5 nggak apa-apa. Caranya gimana? Dipecah. Sarapan pagi misalnya putih telurnya 2, kuningnya 1. Ya berarti udah 2 butir putih telur berarti 6, kuningnya 1 jadi 9 gram sudah masuk ke dalam tubuh. Nanti karbohidratnya apa? Oatmeal misalnya, kalau memang mau program diet oatmeal, karbohidrat dan serat, makan sama itu. Atau nanti putih telur sama nasi merah, atau putih telur dengan buah apel, vitamin sama protein seperti itu. Jadi sarapan pagi sudah berkualitas, siangnya nanti makan ke kantor, pilihnya dada ayam. Misalnya makannya dari nasi padang, kebetulan di depan kita ada warung nasi, pilihnya dada ayam. Dada ayam, sayur, dan karbohidratnya nasi putih. Kalau memang nggak bisa nasi merah, setengahnya aja minta, Pak saya minta setengah. Nah bumbu-bumbunya jangan semua dimakan, karena bumbu itu banyaknya santan, banyaknya pecin. Ya akhirnya nanti kegemukan, kan kita lagi program
Anggaplah kita ini semua mau program hidup sehat, ya, anggaplah seperti itu. Jadi kita mulai memilih makanan. Nah, kalau misalnya kita belanja, itu ada namanya nutrition pack. Misalnya saya punya makanan ini, makanannya Oreo, saya belah Oreo itu, di situ ada di belakangnya, ditulis di sini nutrition pack, karbohidrat, kalorinya berapa, fatnya berapa, gulanya berapa. Nah, nanti mulai belajar melihat komposisi makanan. Nah, misalnya roti putih coklat sama roti gandum. Di sini kalorinya 300, di situ cuma 80. Saya pilih yang ini deh. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, untuk yang udah gemuk seperti saya nih ya, Ya. Kira-kira saya menghindari makanan apa aja untuk biar jangankan berkurang, minimal jangan bertambah gitu maksudnya. Ya. Jadi lemak ini biar nggak semakin membandel gitu. Jadi makanan apa yang harus saya hindari untuk makan gitu? Nah, pertama, yang tadi yang mengandung cepat saji dia harus dikurangin. Cepat saji, contohnya tadi bakso, nasi goreng, mie goreng, martabak, ya itu agak dihindari dulu. Jadi mulainya memenu makanan di rumah. Meskipun saya kayak main bulu tangkis atau Iya. yang mengandung keringat banyak kan itu. Gak apa-apa, karena kalau olahraga bulu tangkis paling dia 400 kalori. Sementara pola makannya lebih banyak daripada aktivitas outnya. Pantes nggak pernah. Jadi kegemukan itu nggak akan turun. Kegemukan nggak akan turun kalau selama kita nggak mau mengurangi asupan yang masuk. Maksudnya yang berlebih ya kalori ya, bukan berarti kita nggak makan, bukan berarti kita nggak makan malah jadi lemas nanti. Kita nggak bisa bekerja. Cuma makanan itu mulai dipilih, ya. Seperti kan saya bilang tadi contohnya kita makan nasi padang, di rumah makan nasi padang, kita pilih, ada ayam, daun singkong, nanti sama nasi setengah. Kan di situ ada juga babat, ada apa, kikil. Ya saya nggak pilih itu dulu deh, karena saya lagi program diet. Nanti kalau udah berat badan ideal, boleh lagi. Ya, karena selama kita nggak mau jaga pola makan, akhirnya nanti gemuknya tetap. Kan kita mau nurunin dulu. Nah, begitu pola makan sudah berubah, berat badannya ideal, kita boleh makan sekali-sekali yang enak. Seperti saya bilang tadi, pola makan seperti kayak main bola. Ya, kapan kita? Contohnya, saya diundang makan nih sama Bapak Pendeta. Ya, saya udah makan sehat di rumah. Tadi saya makan ayam sama sayuran, bubur kacang hijau. Nah, saya makan agak cheating namanya cheating day. Saya makan cuma di siang hari sama Bapak Pendeta karena dia diajak makan. Nah, kalau pulangnya saya makan biasa lagi. Jadi plus minusnya nggak jauh-jauh amat, ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, Ya, silakan Pak. Baik, mungkin yang saya alami selama ini Bapak, saya susah tidur, Ya. susah. Jadi ini cara mengatasinya ini gimana nih? Memang saya olahraga paling sekali seminggu, tapi kalau udah di atas jam 10 saya susah tidur sampai jam 2 jam 3 baru bisa tidur. Ya. Jadi apakah dari pola makan atau olahraga untuk mengatasinya itu? Ya. Jadi susah tidur itu biasanya banyak penyebabnya ya. Pikiran dulu. Mati yang gembira adalah obat. Janganlah kamu khawatir. Yang tepat. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata kalau kita bersyukur itu hormon rasa senang tadi yang saya bilang endorfin keluar. Kalau kita stres, hormon kortisol itu saling berhubungan. Secara jasmani, saya pelajari, kesehatan itu berhubungan dengan baik itu tubuhnya maupun dengan iman kita. Rasa syukur kita besar nggak hari-hari? Apalagi saya ngerasain, kesulitan ngajar juga banyak orang yang nggak datang ke gym karena takut. Tetapi waktu saya gymnya nggak datang, apa saya tetap jadi stres? Enggak, saya tetap olahraga, saya tetap jaga makan. Ya akhirnya secara jasmani saya tetap bisa tidur nyenyak walaupun nggak punya uang misalnya. Nah itu kembali ke kita. Jadi kalau misalnya Bapak siapa namanya? Pak Anto. Pak Anto. Jadi cek dalam diri kita. Oh saya kenapa sih kalau nggak bisa tidur? Berarti apakah beban masalah keuangan, masalah keluarga? Oh saya harus atasi ini. Kalau saya memang butuh sesuatu saya harus kerja, saya harus berusaha, saya harus cari sesuatu yang lain. Nah
Kalau misalnya berhubungan kesehatan, coba cari aktivitas olahraga yang membuat kita rileks. Karena kalau kita fokus satu masalah, kita akan diam di situ. Tapi kalau kita cari misalnya jogging sama kumpulan apa, jadi pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik. Artinya kalau kita berkumpul di tempat yang nggak baik, ya kita akan stres terus. Kalau kita misalnya nggak merokok, tapi di tempat kita merokok, kita di situ terus, ya lama-lama merokok juga. Kita nggak minum, tapi kita kumpul ke orang minum, ya lama-lama kita minum juga. Nah, artinya kalau saya di gym, saya ajak orang dia olahraga. Kalau dia bisa merokok, ayo kita olahraga. Lama-lama kebiasaan merokoknya berkurang. Nah, biasanya orang olahraga ngantuk cepat, udah capek badannya. Ya, karena udah olahraga kan, contohnya waktu sekali seminggu kan. Nah, waktu pas olahraga gimana badannya? Enak nggak? Kita analisa. Nah, susah Pak, susah tidur. ya nanti jam tambah jam doanya. Baca kita nanti ngantuk. Nah, saya mau bagi ini ya. Kita itu ada tubuh jasmani dan rohani. Ya, tubuh jasmani dan rohani. Kalau kita makan tubuh jasmani pagi, siang, sore, siang, malam, kan 3 kali yang umum. Saya ngemil jam 10, misalnya saya nggak diet nih, saya ngemil apa kue. Jam 10, jam 3 saya ngemil es krim. Malam makan yang bebas. Nah, itu jasmani cuma 5 kali saya makan jasmani. Rohani kita kasih makan juga. Itu sebetulnya nyambung dengan firman Tuhan. Waktu kita selalu memikirkan jasmani, makanya rohani kita akan semakin menurun. Kita jadi ketakutan, khawatir, tak bisa tidur, ya kan? Jadi damai sejahtera itu hanya dalam Tuhan. Saya ngerasain itu. Waktu saya latihan keras, saya diet keras, saya nggak punya uang, saya tetap percaya Tuhan buka jalan. Saya berdoa sama Tuhan. Bukan berarti masalahnya selesai. Saya bisa, padahal capek badannya. Nah itu seperti itu. Jadi harus cek ke dalam. Jadi kalau cuma tidur kenapa? Apakah pola makannya udah bagus belum? Atau telat-telat aja? Atau nanti malamnya suka ngopi? Nah itu mempengaruhi juga. Kopi itu kan kafein itu membuat kita susah tidur karena jadi melek matanya. Nah itu satu kopi. Kedua, mungkin kita lihat YouTube, ya handphone, harusnya istirahat, kita searching kemana-mana, akhirnya kita fokus kita akhirnya ke sana. Jadi jam tidurnya kelewat. Ya, jadi kalau itu dia spesifik ya, nanti kita ngobrol apa yang dilakukan sehari. Jadi saya bisa menghitung nih. Contohnya kan tadi kebutuhan satu hari berapa? 2 kali berat badan atau 1,5 berat badan. Kamu ngapain aja dari pagi sampai malam? Oh saya kerja, saya apa. Nah, jadi kita cari solusi dari apa yang dihadapi sama orang itu. Contohnya nanti kalau orang bapaknya kerja di luar kota saya sering telat makan. Dia udah bawa bekal dong dari rumah. Kalau memang kita mau ke luar kota, dari sini udah bawa prepare. Nah seperti ini, saya kasih contoh ya, saya itu bawa bekal karena saya akan pergi lagi nanti. Nah ini contohnya saya bawa bekal. Anggap aja saya mau keluar kota. Setelah ini saya mau pergi. Nah saya sudah siapin perlengkapan saya. Nah contohnya nasi merah saya bawa dari rumah. Nah ini satu nasi merah. Saya udah masak dada ayamnya cuma di grill, nggak perlu pakai bumbu. Nah Kalau kita mau disampel ya nggak apa-apa, nanti kan tinggal. Maksudnya bagaimana kita mengantisipasi sesuatu yang kita lakukan, mempersiapkan diri dengan apa yang kita lakukan. Jadi semuanya itu dari saya dapat waktu saya bertanding. Jadi konsistensi, fokus adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Saya bawa tomat, timun misalnya. Jadi waktu saya bekerja, contohnya banyak kan klien saya juga, mereka sibuk usaha, mereka meeting dan harus keluar kota. Nah, gimana Jong supaya saya tetap bugar? Oke, pagi hari bisa nggak disiapin? Oh, ada pembantu masak, siapin apa sayur atau apa. Nah, masukin Tupperware, bapak pergi ke pasar, pergi keluar kota, bawa bekal buat 3. Pagi sudah di rumah. Nanti jam 9 kan dia masih jalan, misalnya keluar kota ke Semarang kemana, itu makan jalan karena macet, mungkin meeting, jadi makan sedikit 4 sendok 5 sendok nanti nyambung lagi. Jadi dia udah prepare, dibandingkan dia meeting nanti kena macet terus jam lewat, akhirnya perutnya lapar, kepalanya pusing kena panas,
stres, marah-marah, meeting nggak beres kerjaannya, akhirnya berantakan semua. Nah pada saat saya prepare ataupun dia prepare, dia lebih tenang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, karena berhubungan, pola makan dengan kesehatan berhubungan, pikiran juga berhubungan. Ya, jadi Bapak bisa cek nanti kenapa. Nah tadi kan sudah satu solusi yang saya dapat. Waktu olahraga kemarin saya agak lebih fit. Coba terusin. Tadi kan sangat tidak aktif tuh, cuma sekali. Coba mulai agak aktif sedikit, 3-2 kali lah. Apa aktivitasnya? Jogging ke, apa sepedaan ke. Ya, jadi sesuatu yang membuat hormon serotonin, hormon rasa senang keluar. Ya. Udah menjawab nggak? Nah, ya, itu dia. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih apa? Mengenai kesehatan. Ya tadi Nah, kita kan ngebahas yang gemuk jadi dieting gitu ya. Ya. Nah, ini saya punya keponakan nih. Jadi dari dulu dia kurus banget. Udah makan ini itu tapi nggak mau gemuk. Nah, itu masalahnya apa itu? Nah, berarti ada salah satu proses penyerapannya kurang baik. Nah, enzim dalam tubuhnya kita tapi bisa banyak luas ya, tapi kita coba telaah satu-satu. Jadi orang yang kurus itu makan banyak juga belum tentu gemuk. Karena apa? Satu, nggak diserap sama makanannya, nggak diserap sama tubuh makanannya tadi. Ya mungkin juga nggak berkualitas. Jadi solusinya apa? Nah, nanti cek pola makannya. Apakah pola makannya sudah yang bagus, kayak boleh karbohidrat serat, jangan hanya makannya yang junk food. Terus yang kedua, ajak dia berolahraga. Contoh olahraga yang anak kan sepedaan. Ya. Karena kalau misalnya ada orang yang memang kurus, makan banyak nggak akan gemuk-gemuk. Nah dia caranya apa? Dia olahraganya anak-anak bisa kayak lari-lari, apa permainan yang buat dia tuh bergerak. Jadi otot-ototnya terlatih, baik bola atau apa, badminton di tetangga sama temannya, seperti itu. Jadi supaya makanan itu memang diserap sama tubuh karena dia bergerak, karena dia berolahraga. Ya seperti itu. Jadi cek pola makan pertama, kedua ajak dia olahraga yang anak-anak, contohnya ada bola atau apa, ya bisa supaya makanan itu memang betul-betul dipakai sama anaknya, diserapnya. Terus tambah vitaminnya. Oh, ini satu lagi sih, abang saya ini. Jadi dia kalau olahraga ini efeknya dulu dia pemain voli nih. Nggak tahu apakah tulang belakangnya ini ada yang bengkok atau apa gitu. Pokoknya kalau dia olahraga itu pasti dia ngerasain sakit gitu. Jadi udah gitu berhari-hari lagi. Nah, apakah itu karena tidak terlatih sehingga pas pertama dia latihan langsung sakit ataupun apa gitu? Apakah ada terapi di gym contohnya apa kita latihan apa? Apakah kita bisa gunakan katrol atau butterfly kayak gitu atau apa gitu? Ya, nah, oke baik. Saya dulu pemain voli Pak, dulu sebelum jadi bodybuilding. Jadi saya tahu kan kalau voli itu biasanya banyak lompat, lari, pukul. Nah, terus dia nggak seimbang, selalu kanan aja. Rata-rata menurut pengalaman saya, pemain basket, pemain voli atau pemain tenis lapangan pasti bahunya lebih besar ke kanan. Ya, contohnya dia kan pukul selalu begini. Berapa kali? 100 kali. Saya pemain voli lompat terusan dulu, terus-terusan lompat naik lompat turun. Itu berapa kali dalam satu kali latihan bisa sampai 15 kali. Kirinya nggak berfungsi. Terus lompat itu biasanya antara kaki kiri yang nahan, nah satu nggak berfungsi, jadi jatuhnya juga ke kiri. Nah pada saat latihan beban kita tuh menggunakan gerakannya sama kanan kiri, pull down, katrol kalau di dulu ya. Nah kita menggunakan gerakannya sama, bahu juga dorong sama, pronator juga sama, dada juga sama, terus nanti deadlift seperti ini sama. Jadi dengan kita latihan tadi yang saya awal bilang untuk baikin postur tubuh itu sangat memungkinkan untuk masalah punggungnya bisa sembuh. Karena pada saat kita latihan back, khususnya back itu untuk memperbaiki postur tubuhnya. Latihan back itu lat pull down, bagian sayap, rowing itu seperti ini gerakannya. Ini untuk memperkuat bagian tengah. Terus deadlift itu untuk memperkuat otot lower back. Lower back itu otot punggung bawah. Jadi postur tubuh kita akan jadi kuat lagi. Terus namanya ada yang namanya core. Core itu adalah
kekuatan otot perut sama otot punggung menyeluruh. Jadi kalau misalnya orang berdiri selalu miring kanan kiri itu sebetulnya core-nya nggak kuat, otot perutnya nggak kuat. Nah nanti latihannya ada plank namanya. Plank itu seperti ini. Nah gampang di rumah bisa dilakukan. Ibu-ibu juga bisa. Nah seperti ini. Ini melatih otot core, nyimbangin. Ini pemula. Nanti kalau sudah semakin bagus, semakin kuat, bisa kakinya bergerak kanan kiri. Nah ini tantangan. Nanti kalau sudah lebih kuat lagi, kakinya diangkat. Nah ini melatih otot punggungnya. Terus nanti kalau sudah kuat lagi, nanti bisa diangkat gini. Nanti kalau sudah kuat lagi, kakinya diangkat gini. Berat. Nah ini tuh balance antara otot punggung kiri, otot kanan. Jadi terapinya bisa dilakukan di gym. Itu solusinya untuk bagian punggungnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita bisa cek dari latihan bebannya. Jadi bisa ya, nggak usah takut. Tapi memang ada juga namanya terapi untuk orang yang mengalami sakit punggung, misalnya berenang. Jadi saya rasa masih oke kalau nge-gym juga bisa, misalnya diarahin aja. Apakah cukup menjawab? Pasti di hari pertama dan hari kedua kita kalau pertama nge-gym kan pasti sakit tuh. Nah kira-kira berapa hari kemudian kita baru nge-gym lagi atau besoknya juga kita bisa Nah, nge-gym lagi? kalau orang mau berolahraga jangan langsung keras latihannya. Jadi bebannya jangan terlalu berat, terus jangan terlalu lama. Kebanyakan orang kan lama-lama di gym, bukan seberapa lama kita di gym, tetapi seberapa maksimal kita olahraga. Ya seperti itu. Terus waktu kita pegal, rasakan pegel-pegel ya. Tubuh itu mengeluarkan asam laktat, asam pegel. Nah untuk mempercepat recovery-nya kita mengkonsumsi protein tadi, protein, karbohidrat dan serat. Ternyata tubuh mengeluarkan asam pegel itu sinyal supaya kita tuh ayo cukupin kebutuhan proteinnya supaya dia mempercepat recovery tubuh. Kan capek kalau misalnya kita suruh ngangkat-ngangkat nih. Kalau misalnya tubuh misalnya, aduh kurang ajar nih, saya disuruh ngangkat beban berat-berat tapi nutrisinya sama aja, nggak kayak olahraga. Kan beda. Kita olahraga itu kan berarti menyuruh tubuhnya angkat beban ini gitu. Sementara kita nggak olahraga aja udah butuh protein. Seperti saya bilang, kita nggak olahraga duduk aja, kan otaknya juga perlu berpikir, rambutnya bertumbuh, jantungnya juga bekerja. Jadi bayangin kalau kita olahraga kita nggak menyiapkan makanan yang sehat, ya otomatis tubuhnya akan ngomong, aduh kurang asem, pegel-pegel, mana nutrisinya gitu. Kamu paksa saya ngangkat latihan dada, latihan punggung, latihan tangan, tetapi nutrisinya nggak seperti kita tambahin, nggak kita tambahin seperti biasa. Jadi untuk nutrisi tidak terpatok istilahnya latihan dulu baru nutrisi ataupun sebelum latihan nutrisi. Jadi kalau bisa sebelum latihan kita sudah mengkonsumsi protein yang simpel tadi, yang tahu tempe, tahu, putih telur ya. Mana nasi merah? Ya, kan harus ingat ya komposisinya protein, karbohidrat, serat. Ya lagi yang pertanyaan, udah menjawab Pak? Nanti bisa itu asal mau olahraga aja, nanti sembuh kok itu. Siap. Ya kalau nanti belum bisa kan ada temani sama tadi ya, di sini dekat ke rumah aja kalau jauh. Kalau nanti kurang ngerti boleh tanya lagi. Oke, coba deh saya Ya, nanya. silakan. Kan kita kan setiap hari dalam hidup kita kan kita memakan makanan kan yang biasanya digoreng kan. Ya. Nah, kenapa kita tidak boleh makan gorengan, sedangkan setiap hari saja makanan yang kita ini kan digoreng kan sebenarnya. Nah, apa bedanya gorengan dengan makanan yang kita goreng sehari-hari gitu? Nah, apakah mengapa gorengan itu dikatakan tidak baik gitu? Ya, silakan. Jadi bukan berarti gorengan tidak baik, asal kita gorengnya dengan minyak yang mungkin misalnya contohnya kalau kita goreng sendiri kan minyaknya baru sekali pakai, kita bisa
buang, atau juga penggunaan minyaknya sedikit, secukupnya. Tapi kalau kita makan di luar, gorengan misalnya bala-bala, pecel lele, coba kita perhatikan tuh, pecel lele tuh minyaknya sudah, apalagi kalau kita belinya agak malam, itu udah warnanya udah coklat kehitaman. Nah itu sudah berubah kandungan minyaknya. Jadi nggak disarankan buat kita untuk kita jaga kesehatan. Kalau memang mau goreng, gorenglah sendiri. Pingin goreng bala-bala, misalnya goreng apa? Goreng di sini. Boleh tapi digoreng sendiri. Ya, terus nanti makan harus minyaknya jangan terlalu banyak. Ya. Terus sama komposisi dan cara penyajian jangan semua digoreng. Karena kalau digoreng semua makanan, akhirnya kalorinya bertambahnya lebih banyak. Contohnya bala-bala itu ada tepung, ada juga jagung, ada juga sayur mungkin toge. Sayurannya baik, tapi kalau nanti minyaknya tambah, terus nanti tepungnya nambah, terus kita tambah lagi jumlah kalorinya yang berlebih yang kita masuk ke dalam tubuh. Dilakukan juga boleh, tetapi seberapa banyak kita bisa nahan? Aduh, cukup. Karena cukup ini yang tahu kita bisa makan bala-bala 10 bisa, tapi bermanfaat tidak buat tubuh kita. Nah harus ada rem-remnya dikit, gitu Pak. Boleh goreng, tapi goreng sendiri. Oke, ya. Kira-kira jauh nggak Pak? Ya, oke. Jadi bukan gorengannya, tetapi apa yang digorengnya gitu ya, dan minyaknya ya. Ya. Oke. Terus saya mau tanya lagi, benarkah mitos kalau misalkan kalau udah malam jangan makan, nanti cepet gendut? Nah, apakah benar seperti itu? Jadi ya dulu makannya apa dulu nih? Kalau makannya malam-malam ya junk food ya, contohnya pesan dari Grab, fast food. Nasi goreng dibakar atau martabak. Nah itu yang nggak boleh. Terus pesan apa lagi yang banyak itunya kalorinya? Misalnya makan burger malam-malam. Bukan berarti nggak boleh makan, tapi pilih makanannya apa. Contohnya kalau kita pesan makanan, saya pesan sate deh, capcay, terus ayam bakar. Karena gini, karena waktu malam itu kita itu nggak ada aktivitas gerak lagi, kita sudah mau tidur, artinya kita tidak melakukan pekerjaan lagi, kan sebentar lagi istirahat. Sementara kita kalau makannya sembarangan, ya akhirnya kalori yang berlebih disimpan jadi lemak dan dipakai itu. Jadi kalau seandainya tips ya, seandainya kita pingin makan enak di pagi hari, mumpung kita masih kerja, kesana kesini, apalagi kalau marketing kan, kesana pergi kesana sini. Tapi kalau bayangin kalau kita kerjanya di rumah aja, makanannya martabak, nanti makan indomie, dia diem, nggak melakukan gerak, artinya nggak ada aktivitas gerak, energi yang dia keluarkan nggak ada. Sementara malam dia mau tidur, dia makannya martabak, 600 kalori kemana disimpan? Disimpan di dalam rumah. Jadi akumulasi kelebihan kalori lagi, nanti tinggal lihat badannya jadi gemuk, obesitas ya. Ada nggak batasan jam makan malam? Misalkan ada yang bilang katanya nggak boleh makan di atas jam 7 malam karena butuh 3 jam untuk makanan itu dicerna kalau jam 10 malam tidur gitu. Nah, apakah itu benar? Kalau misalkan kita lapar, boleh nggak kita makan sehat tapi jam 9 malam gitu? Boleh. Iya kan? Nah, gimana? Jadi kalau misalnya kita mau tidur itu kan sebenarnya aktivitas di mana tubuh kita akan beristirahat, organ-organ tubuh istirahat. Nah, bayangin kalau kita makannya tadi junk food, otomatis kan disimpan jadi lemak. Kalau kita tidurnya jam 9, kita masih lapar jam 8, nggak apa-apa makan. Tapi makan apa dulu? Contohnya kan bisa makan telur, masak dada ayam, makan ikan, sayuran. Jadi protein, karbohidrat, dan serat. Seperti itu, konsepnya sama. Kita makan bisa 3 jam sekali. Misalnya bangun pagi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 7 malam. Kalau misalnya ibu bapak ada yang kerja malam dan harus keluar, pergi, antar barang, ketemu sama orang, atau bapak pelayanan
mengunjungi orang, makan syuting udah jam 6 udah makan, tapi harus keluar tiba-tiba telepon, Pak tolong layani saya, rumahnya jauh, jalan 1,5 jam, pulang lagi 1,5 jam, 3 jam, sampai di rumah jam 11, saya lapar, saya sudah nggak makan karena takut gemuk, salah, ya saya makan, kalau misalnya di rumah nggak ada makanan, saya beli sate makan di rumah, nggak apa-apa, sama sayuran, atau seperti itu, nggak masalah, yang penting jangan terlalu banyak supaya apa? Kerja organ dalam tubuh kita nggak bekerja berat lagi, mau tidur. Nah, ginjalnya nggak bekerja berat lagi. Bayangin kalau kita mau tidur, kita masukin martabak banyak. Dan proses penyerapan itulah yang membuat dia jadinya akan membuat kita susah tidur juga. Kekenyangan bisa cepat tidur, bisa juga susah tidur. Karena dia masih proses penyerapan makanan tadi. Seperti itu. Jadi boleh-boleh aja makannya jam 9, jam 8, asal pilih makanannya apa. Dan lihat situasinya, kalau kita memang kerja luar kota ya kita lapar pulang ya kita harus makan. Kalau kita nggak makan, kita tahan nggak makan besok pagi, gelisah badannya. Satu karena dia perutnya lapar, dia akan bilang kruk tidak makan. Karena kita nggak kasih makan, nggak bisa tidur. Efeknya besok nanti malah kita nggak seger banget. Seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya. Saya tuh mau tanya, kalau kan biasanya kalau cowok tuh besar di perut nih, yang kelebihan makanannya. Nah itu gimana tipsnya supaya bisa turun itu olahraganya apa untuk fokus ke perut, sama makannya gimana cara? Karena kan udah dikurangi nih makannya cuma siang sama nanti malam. Pagi kan nggak makan. Nah, ini saya jawab ya. Pertama jangan nggak makan. Nggak makan itu membuat metabolisme menurun. Ya, kan ini tubuh kita ini pencernaan kita tuh kayak mesin. Waktu kita kasih makan dia akan melakukan proses penyerapan makanan, pengolahan makanan. Dia akan bagikan ke otak, ya, ke tubuh, kita bergerak. Nah, kalau kita nggak makan cuma makan siang, seberapa kuat kita makan, bisa makan macam-macam sayuran, macam-macam protein. Jadi pagi itu harus sarapan supaya kerja organ tubuhnya bekerja. Satu. Yang kedua adalah makanan apa? Yang seperti tadi protein, hewani, nabati. Ya, jadi kalau buat gemuk itu adalah mengkonsumsi yang tadi, yang 3 tadi. Asal dia jangan selalu kelebihan yang mana, harus proteinnya lebih tinggi. Nah, setelah nanti pola makannya bagus, baru melakukan aktivitas kardiovaskular. Kardiovaskular itu melatih otot jantung, paru-paru, sirkulasi darahnya. Misalnya kita nggak bisa nge-gym, anggaplah belum berani. Berarti kita harus melakukan kardio. Kardio itu bisa gini, jogging, bisa sepedaan, bisa renang, bisa nanti main volley juga salah satu olahraga. Nah, kalau saya di rumah ada sepeda statis. Nah, kalau memang ada sepeda, itu lakukan di pagi hari perut kosong, paling cepat turun lemaknya. Sepeda statis. Kalau punya sepeda yang biasa nggak apa-apa, pergi ke komplek yang di mana, pergi aja 45 menit balik lagi itu udah turun kadar lemak dari tubuh. Tapi memang butuh waktu ya, karena kan kegemukan itu terjadi karena akumulasi kelebihan hari ini, bulan depan, tahun depan yang lalu. Sudah bertahun-tahun menumpuk. Sementara kita baru memulai diet seminggu, baru bilang kok nggak turun-turun, padahal tabungan lemaknya sudah banyak. Iya. Ya, sabar karena butuh proses untuk membakar lemak tadi. Keburu kesel, Jangan kedua. Kedua kesel. Kedua besar. Aduh, ngajak. Lemak dalam tubuh itu seperti mentega. Ambil mentega dari masak agak banyak. Terus anggaplah lemak itu mentega, taruh di dalam teflon. Terus masukin taruh situ. Apinya nggak dihidupin, cair nggak itu mentega? Nggak ya? Nah caranya apa? Membuat apinya hidup adalah kita berolahraga. Jadi olahraga itu adalah membuat kita membakar kalori. Jadi mesin pembakarnya tubuh kita seperti itu. Ya. Jadi lemak nggak akan terbakar, nggak akan kebuang kalau kita nggak melakukan aktivitas kardiovaskular. Tapi lebih baik beban dan kardio. Kalau beban itu kan dia beban itu melatih massa otot, massa ototnya naik, otomatis dia
meningkatkan metabolisme tubuh. Tadi di awal saya bilang mobil Xenia dan Ferrari, masa ototnya besar, berarti angkatan saya berat. Nggak mungkin saya angkatnya cuma 10 kilo, saya bisa 100 kilo. Nah 100 kilo saya akan latihan bench press sama orang yang angkat 5 kilo, 10 kilo lah, 5 kilo. Energi yang dikeluarkan lebih besar mana? Yang 100 kilo kan? Nah seperti itu, kemampuan kita melakukan aktivitas beban yang berat, berarti energi yang dikeluarkan juga besar. Jadi waktu kita latih beban, yaitu massa otot, kita kardio, menurunin massa lemak. Makanya badannya ideal, proporsional. Ya, jadi komposisi tubuh yang dirubah. Kenapa kita harus olahraga? Yang tadi tubuhnya lemaknya banyak, kita turunin. Yang tadi massa ototnya nggak ada, naikin dengan latih beban. Yang kadar airnya tinggi karena pola makan gurih, turunin dengan kita banyak makan rebusan. Kalau kita makan di luar sekali-sekali, jangan tiap hari. Ya. Itu sama jawabannya untuk tadi perutnya kecil tadi, itu jawabannya. Ya. Boleh nggak angkat beban tanpa kardio? Boleh. Sementara saya suka yoga, tapi saya nggak pernah kardio. Apakah itu baik juga? Gak apa-apa. Jadi olahraga itu lebih baik dikombinasi supaya satu menghindari kejenuhan. Kedua, kita bisa melatih otot yang berbeda dengan alat yang berbeda. Ya, jadi contohnya orang yang nge-gym aja, dia butuh sepedaan di luar outdoor, yang alam. Itulah yang membuat keseimbangan dalam hidup kita. Ya, karena kan kita kerja juga udah capek. Cari sesuatu yang membuat kita itu seimbang antara pekerjaan, antara keluarga, antara pelayanan, antara olahraga. Jadi waktu kita menyeimbangkan itu ya kita jadi lebih efektif ya. Jadi nggak salah kalau kita kombinasi. Jadi, ya silakan. Untuk menguatkan pergelangan tangan, mungkin ada caranya. Terus baiknya ada nggak batas kalau olahraga pada malam hari itu? Apa baik dari pukul 7 sampai pukul 12 malam? Ada nggak khasiatnya nanti? Sendirian. Ada nggak khasiatnya kalau itu juga sering-sering dilakukan? Oh iya, baik. Kayaknya sering ada hubungannya kayaknya. Ya, jadi saya jawab dulu ya. Pergelangan tangan itu kan ototnya lemah, kecil ya, terus dia gampang cedera. Nah, dulu saya main voli biasanya saya latih pakai bendingnya pakai botol. Ya, botol saya gini-giniin, saya gini-gini. Jadi persiapan untuk kita olahraga apa? Jadi setiap olahraga itu cabang olahraga apapun kita bisa perkuat. Nah, contohnya orang yang nggak pernah badminton, dia tiba-tiba ayo olahraga. Nah, ini sekali berhubungan ya. Olahraga malam-malam, nanti dia ngejar bola sana, ngejar sini, terus dia nanti tiba-tiba ngejar lagi. Dia nggak pernah jogging, nggak pernah jaga makan. Akhirnya pulang kerja capek, terus telat makan langsung olahraga, kena jantung, meninggal, nanti disalahkan olahraganya. Padahal orangnya yang nggak disiplin. Waktu dia capek nggak makan, ya makan dulu. Terus kalau dia nggak fit, jangan paksa olahraga. Jadi kenapa dibilang disalahkan olahraganya? Kan pernah ada dulu kan artis yang meninggal. Karena apa? Dia nggak lihat kemampuan tubuhnya. Ya itu satu. Jadi tadi jawabannya sudah ya. Kita latih pergelangannya pakai bending. Kalaupun nanti dia belum kuat, ya sabar. Kita harus sering, karena dulu juga saya bertahun-tahun saya latih. Terus nanti mukul bola terus. Bisa bola, misalnya bolanya apa? Kalau dulu kan voli, bolanya saya taruh gini, saya pukul ke dinding. Tiap hari pukul di atas, pukul. Nah berapa ratus kali sampai nanti akhirnya pukulan kita tuh keras. Begitu kita mukul langsung bola nggak akan bisa ketahan karena pukulan kita sudah terlatih seperti itu. Itu jawabannya untuk pergelangan. Nah kalau kita olahraganya malam, banyak manfaatnya yang tidak kurang baik. Karena satu, keringatannya kan udah malam itu oksigennya itu bukan oksigen O2 lagi, karbon dioksida. Karena tanaman kan mengeluarkan karbon dioksida. Pagi hari oksigen, siang kan. Nah, kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Itu tidak baik untuk paru-paru kita. Nanti bisa buat paru-paru basah. Terus juga nanti keringatan biasanya orang yang badminton itu
Banyakan duduk, setelah nanti latihan ngobrol segala macam, makanya bisa berjam-jam, 3 jam, 4 jam, akhirnya wasting time. Waktu istirahat kita berkorban, terus nanti jam makannya kelewat, akhirnya pulang ke rumah udah kelelahan, nggak doa lagi nanti, besok pagi telat bangun. Ya. Jadi apapun yang membuat kita itu melebihi waktu olahraga, ya jangan teruskan. Kalau memang kita mau olahraga, batasin 1 jam beres. Bukan seberapa lama kita latihan, tapi seberapa maksimal kita latihan. Maksimal itu intensitas. Intensitas itu seperti kalau latihan beban, bebannya maksimal, waktu istirahatnya sebentar. Beban maksimal, waktu istirahat sebentar. Kalau kita badminton, ceritanya badminton, berapa set mau main? Mau 5 set, beres, udah pulang ke rumah. Karena ada waktu antara istri dan keluarga. Dan untuk waktu kita istirahat, supaya besok pagi kita bisa bekerja lagi. Tamunya bisa pagi enggak, kesiangan enggak, dicek ya, Bu ya, udah kejawab enggak? Kayaknya sama suami ya. Curahan hati. Mana suaminya ini? Ya. Jadi jangan sampai terlalu malam mengganggu kesehatan paru-paru basah. Bahwa nanti kan dia keringat kita pakai ngobrolnya lebih banyak, lebih lama. Ya. Enggak, jadi sebenarnya karena nggak nge-gym aja sih makanya. Oh, ya nggak apa-apa. Kalaupun pengen itu, tapi jangan terlalu lama, batasin. Kita bisa batasin kok. Saya juga nge-gym 1 jam misalnya. Udah cukup. Pengennya lama, tapi kan kita bisa. Buat saya bagi waktu ngapain. Terutama buat kesehatan, buat kita istirahat. Kalau nanti beresnya jam 11, sampai rumah ganti baju setengah 12, jam 12, tidurnya setengah 1, ulangnya jam 1. Jadi poin yang pertama saya sampaikan, istirahatnya maksimal adalah jam 10 sampai jam 2. Nah, nanti pertanyaannya kalau kita jam 12, jam 1 baru gelap, pasti bangunnya kesiangan. Kita paksain bangun pagi, berat. Nanti organ dalam tubuhnya cepet tapi makan ini. Namanya ada usia biologis. Kalau di tempat kita Pak, ada nama kita ada alat ukur, dinamika namanya. Jadi kita tahu usia biologis tubuh. Misal contohnya, saya umur 44 tapi kelihatan lebih muda. Kenapa? Usia biologisnya lebih baik. Ada umur orang 25 tahun tapi kelihatan 40 tahun. Kenapa? Karena usia biologisnya lebih tua daripada seharusnya. Lebih tua dari seharusnya itu bisa dipengaruhi rokok, pola makan yang jelek, pola tidur yang jelek. Jadi organ dalam tubuhnya tua sebelum waktunya. Ya, kan nggak ngerti. Tua sebelum waktu itu kayak tubuh kita tuh kayak panah jadi kering, nggak ada siraman air apa panas gitu. Nah seperti itu. Jadi kita bisa regenerasi sel. Makanya itu tadi olahraga itu adalah mencegah penuaan dini, anti aging yang terbaik adalah olahraga. Tadi satu lagi Pak. Jawab nggak Bu tadi? Ya, kalau bisa dikurangin. Nah, kalau jaraknya ya dikurangi, jangan tiap hari, tiap malam jangan. Nanti kasihan badannya. Nanti malah jadi sakit, bukan cegah sehat. Juga sih, 2 kali seminggu Pak. Ya, tapi jamnya agak dikurang aja, dikurangin. Ya, jam dikurangi. Nah, jangan sampai jam 11 malam. Dari jam 12 jadi jam 11. Ya. Saya mau tanya nih Pak, gini, kalau cewek yang misalnya berat badannya 47, pengennya itu badannya itu kayak berotot itu kayak cewek-cewek yang gimana ya, kuat gitu, terus pahanya, bagian lengannya itu, terus badannya tegak, gimana caranya, bisa nggak dengan berat badannya segitu? Oh iya. Nah, tadi kan komposisi tubuh, ya, tulang, lemak, massa otot dan air. Nah, jadi kalau misalnya pengen berisi, berarti massa otot yang ditambah. Nah, massa otot ditambah itu dengan olahraga, beban, latihan beban, nggak ada lagi yang lain. Kalau hanya kardio saja, ini dari tahu bedanya. Kardio saja baik, tapi hanya melatih otot jantung, paru-paru dan sirkulasi darah. Tetapi kalau latihan beban, kombinasi beban dan kardio, dia membangun otot yang proporsional, tubuh yang proporsional. Jadi ada ototnya kencang. Jadi bentuk badannya itu proporsional antara atas, tengah, samping, membawah. Nah, untuk jawabannya tadi, tambahin massa otot. Tambahin massa otot yang tadi kelihatan bentuk itu sebenarnya massa otot bahu, massa otot punggung, massa otot kaki, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya belum bisa ke gym,
tadi saya latih, saya lihat di YouTube kok banyak nanti latihan kaki, nah itu banyak sekali. Ya, jawab. Lagi pertanyaan. Nah, jadi kalau susah ya, saya bagi ini ya pengalaman saya sedikit. Saya dulu awalnya diet itu nggak bisa langsung bisa, karena biasanya terus makanan enak ya, semua orang makan yang enak. Tetapi saya belajar berdoa mengandalkan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya mampukan saya untuk saya menjaga pola makan mulai dari pagi sampai nanti malam. Kalau kita selalu bilang, banyak orang kejadian gagal diet bisa 1 hari, 2 hari, seminggu bisa tahan, tapi itu enggak lagi, karena dia selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Yeremia itu juga saya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Saya belajar mengandalkan Tuhan di dalam olahraga prestasi ini. Saya doa, Tuhan tolong saya mampukan saya untuk saya jaga pola makan. Itu yang membuat saya bisa jaga pola makan. Karena satu, waktu saya sehat, saya bisa melakukan banyak hal. Nah, saya juga bisa berprestasi. Nah, situ saya belajar, kan bisa mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Talenta saya sebagai atlet, ya jadilah seorang atlet yang baik. Terus saya mulai belajar setia dengan perkara kecil. Nah, akhirnya Tuhan izinkan saya bisa bertanding di Korea, di Korea, bisa tanding di Jepang, di Xiamen. Bagian saya adalah bagian saya sebagai atlet. Tuhan akan memberkati. Jadi saya belajar seperti itu. Saya kedua, nah ini juga penting. Ya, apapun yang kamu berbuatlah seperti Tuhan. Kolose 3:23. Kalau kita hari ini bicara kesehatan, dilakukan buat Tuhan. Waktu saya sehat, tubuh kita adalah bersuci Allah. Waktu saya sehat, saya bisa berdoa sama Tuhan. Waktu saya sehat, saya bisa melakukan banyak hal. Karena gak jauh-jauh kita itu mau jadi apa hari ini. Dan kalau kita memang jadi dipercayakan sebagai karyawan, jadilah karyawan yang sehat, yang bisa bermanfaat buat orang. Jadi itu yang saya rasakan secara pribadi. Makanya kenapa saya tetap menjaga pola makan. Karena saya pikir kalau misalnya saya sehat, saya bisa melakukan banyak hal. Dan ternyata di gym juga saya lihat orang itu melihat contoh, jadilah kita teladan. Ya, saya sebagai orang percaya, kita juga semua orang percaya. Saya sebagai atlet, Tuhan percayakan. Saya juga harus jadi model. Model saya adalah apa? Saya seorang personal trainer ya, jadilah personal trainer yang baik, punya badan yang baik. Nah, pada saat saya punya badan yang baik, orang mulai nanya, kenapa bisa sehat? Kenapa kamu bisa muda? Kenapa kamu ingin berprestasi? Saya bisa menyampaikan sesuatu. Bahwa saya sehat karena berkat Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau orang selalu mengeluh aja, ayo bersyukur. Tuhan kasih kesempatan kamu berdoa. Kamu masih punya uang untuk bisa nyicil. Orang lain banyak yang kekurangan. Saya sampaikan begitu. Jadi waktu saya bisa kasih teladan, orang melihat. Nah, Tuhan melihat. Yang kedua, kita bisa memotivasi orang. Motivasi di mana? Yang kedua ya, misalnya orang lagi lemah, sakit, ayo dong, ayo olahraga bareng-bareng sama saya. Kamu bisa sehat kok. Nah, jantung ya. Saya udah ceritain banyak orang sakit, kepingin sehat tapi nggak bisa. Nah, saya juga ajak olahraga. Pokoknya setiap ketemu orang saya ajak olahraga karena mereka nggak memiliki itu. Walaupun mereka banyak uang, tapi mereka memiliki kesehatan. Kita tidak akan pernah bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Mungkin saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya semangat. Saya bagikan semangat saya sama orang lain. Saya bagikan sesuatu yang baik. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga adalah mentoring. Mentoring itu saya bersedia meluangkan waktu. Buat siapa? Buat orang yang membutuhkan kesehatan. Ya, mentoring ini memang butuh tenaga, energi, waktu, butuh biaya. Nah, kita sempetin dan butuh waktu ini adalah kita mau nggak terus mengajak itu orang itu tetap olahraga di dalam hal ini ya. Nah, waktu dia bisa jalani itu, dia akan multiplikasi, dia akan jadi duta-duta seperti saya. Gak usah disuruh-suruh lagi jaga makan, dia akan olahraga sendiri karena dia sudah merasakan manfaatnya. Kok saya semakin besar ya, kok saya semakin sehat ya, saya semakin energi, saya jam doa saya jadi nggak susah, bangun tidurnya cepat, saya bisa gini lah. Jadi sesuatu yang besar dalam diri kita akan berbuat banyak. Kenapa? Kita melihat bahwa sesuatu yang besar itu akan yaitu yang saya dapetin. Pertama, jadilah model dimanapun kita berada. Kedua, motivasi orang-orang di sekitar kita supaya hidup sehat. Karena sekarang COVID-19 memang sangat luar biasa.
mengajak untuk kita sistem imun dari dalam, protokol dari luar oke, tapi dari dalam perspektif ketiga, mari kita ngajak saudara-saudara kita, orang-orang yang lagi sakit kita ajak berolahraga. Yang keempat adalah multiplikasi, di mana kita semua seluruh orang Indonesia sehat semua. Saya kalau ketemu orang saya bilang Indonesia sehat, Indonesia diberkati. Mulai dari siapa? Dari keluarga saya, keluarga ibu, bapak, teman-teman semua. Ya, jadi itu aja yang saya dapetin dari kenapa saya mau datang ke sini. Saya pikir ini kesempatan buat kita sama-sama sehat semua. Kalau masalah iman nanti bapak mereka yang lebih dalam, tapi saya beri kesehatan karena saya memiliki kesehatan saya berikan. Seperti itu. Ya, Pak ya. Oke. Ada lagi ustaznya? Oke. Adik apa? Mau? Nanti kalau adiknya sehat, nama Tuhan dipermuliakan, prestasi ya. Buat Oke. kan calon Ya. generasi muda. Nanti generasi muda kan harus sehat, punya pemahaman, ya, apa pengertiannya. Oke. Sip. Oke. Pak ada yang bertanya lagi Pak? Sudah. Cukup. Oke.